nggak saudara doa terus saudara bilang sama saya, pastor saya kayak nggak dapat apa-apa gitu. Saya nggak tahu doa kok kayak rasanya ada momen-momen di mana saudara berdoa dan kayak nothing gitu. Tapi tahukah saudara di semua momen itu ya, new strength itu come upon you. Pernah ngerenungin nggak saudara? Yang namanya terbang itu capek loh Bu. Even itu dibawa dalam rencana Tuhan. Jangankan kita bicara masalah ya Bu ya. Ngadepi masalah itu capek. Pada saat saudara keluar dari masalahmu, engkau dibawa naik terbang. Pekerjaanmu dibawa naik terbang. Karirmu dibawa naik terbang. Pelayananmu dibawa naik terbang. Itu capek apa enggak saudara? Capek saudara. Hidup kita itu perjuangan itu aja. Intinya gitu saudara. Dari A kita mau mencapai garis finish Z. Sesederhana itu aja. Itu hidup. Tapi pernah ngerasa enggak? Gaya gravitasi yang narik turunnya itu kenceng. Sama, pesawat juga sama. Untuk terbang jangan naif. Saya katakan berkali-kali orang Kristen jangan naif. It's only normal kalau saudara mau terbang ada yang mau jegal. Ada yang mau menghambat, itu normal. Ada masalah. Tiba-tiba divonis dokter A, B, C, D, E. Tiba-tiba yang terjadi semuanya akan daya gravitasi yang akan menarik saudara turun. Butuh power. Harus diisi rohnya. Butuh power, pastor. Kalau saya sudah tapi saya nggak lihat apa-apa, terus kencengin aja powernya. Terus kencengin. Perhatikan nggak saudara, pesawat kalau sudah mau terbang, saudara kalau di dalam, saudara akan dengar suara dengar nggak saudara? Nah, kenapa? Dia mengerahkan kekuatannya. Saudara kalau mau dibawa Tuhan terbang tinggi, itu kayak gitu. Begitu engkau nggak kuat, turun lagi itu. Nggak akan naik. Hidup itu sesederhana itu. Sehingga pada saat saudara mengalami masalah, tantangan, jangan kecewa sama Tuhan satu titik itu. Jangan mundur. Ngadepi tantangan engkau sadar, ini momennya engkau terbang tinggi. Tahu tanda-tandanya saudara. Pesawat kalau terbang tinggi itu enggak gini. Itu enggak saudara, enggak ada. Setiap kali pesawat mau lepas landas, saudara akan dengar suaranya tuh kayak berguru. Itu suaranya akan naik. Kenapa? Dibutuhkan power paling besar di situ. Supaya dia bisa naik. Tapi enggak cukup hanya power saudara. You have to know the moment, the time. Timingnya. Harus tahu timingnya. Gimana ngomongnya ya saudara? Petani kalau mau nuai masih hijau udah dipangkas Pak. Gagal panen. Tapi kalau terlambat busuk. Dalam hidupmu juga sama. Ada orang-orang di tempat ini, momen-momen ke depan ini ya, Tuhan mau bawa engkau naik terbang tinggi. Tapi denger ini saudaraku, harus tahu momennya. Masalahnya, seringkali yang menghambat saudara untuk catching up the momentum. Satu hal ini saudara, bimbang, ragu. Pernah ngalami gak? Tuhan ngomong nih, ambil. Tapi kita sukanya gini, apa iya ya? Loh, manusia tuh lucu. Doa minta dijawab Tuhan, jawabannya, apa iya Tuhan? Tanya lagi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Udah dijawab, maju. Kita lihat, yang benar Tuhan. Coba ya, apa kata firman Tuhan? Yuk kita lihat yuk. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang bimbang dan ragu? Kita buka saudaraku, Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kalau saudara mintanya dalam iman, sama sekali jangan
Hah? Sebab, boleh dibaca sama-sama 2, 3? Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 sama-sama saudaraku. Orang yang demikian, janganlah mengira ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Momennya harus tahu, saudara. Tapi, percaya nggak percaya ya saudaraku? Momen seringkali tidak seperti yang saudara pikirkan. Tapi pada saat kesempatan itu datang, imanmu ini, nyalimu ini, biasanya yang kena dibimbang dan ragu. Habis itu prolong, kesempatan lewat, bye-bye. Hilang. Nggak bisa. Saudara ngulang lagi, itu momennya sudah nggak ada di situ. Hilang. Saya tuh pertanyaannya sekarang, Pastor, terus gimana caranya supaya aku tuh nggak ragu-ragu kayak gitu? Apa penyebabnya kok aku itu bisa ragu-ragu? Yang pertama, saudara. Yang pertama, kita belajar 3 hal ya saudaraku. Yang pertama, apa yang menyebabkan orang jadi ragu-ragu? Terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan. Pastor maksudnya gimana? Kalau Tuhan suruh, saya nggak harus mempertimbangkan. Bukan loh saudara. Pertimbangan itu baik, harus aja, nggak boleh ngawur. Tapi dalam dosis yang tepat. Karena kalau terlalu banyak pertimbangan, lihat. Ada satu firman Tuhan yang cantik sekali. Saya senang sekali baca ayat ini saudara. Pengkhotbah 11 ayat 4. Buat orang yang sering ragu-ragu dan bimbang, ayat ini tepat sekali. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saya bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari ya. Untuk memudahkan saudara. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Saya senang sekali baca ayat ini saudara. Siapa yang menunggu semuanya sampai sempurna tidak akan pernah engkau menanam apalagi menuai. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan jawabannya gini, Pastor, tapi saya nggak pandai ngomong. Pastor, tapi saya nggak punya waktu. Pastor, tapi saya orangnya takut kalau disuruh berdiri di atas mimbar. Pastor, halo, kalau engkau menunggu semuanya sempurna, engkau tidak akan menanam dan engkau tidak akan menuai. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Berapa banyak usahanya mau diperbesar sama Tuhan. Tuhan, tapi aku enggak siap. Tuhan, pegawaiku enggak cukup. Tuhan, tapi aku enggak punya knowledge-nya. Tuhan, modalnya enggak cukup. Tuhan, dukungannya belum cukup. Kalau engkau terus menunggu, tidak akan menanam apalagi menuai. Doa saya sejak dari hari ini ada orang-orang yang imannya dikuatkan. Don't miss. Jangan engkau melewatkan momentum. Yang kedua saudaraku, yang kedua, apa yang membuat orang akhirnya bimbang terus? Pernah mengalami kegagalan. Pernah mengalami kegagalan, akhirnya saudara trauma dan itu membuat saudara tidak berani untuk maju. Saya tanya boleh nggak, berapa banyak di sini yang punya anak-anak kecil, boleh lambaikan tangan? Anak-anak yang di bawah 5 tahun? Oke, saudaraku. Saya tanya saudaraku, ada nggak bayi yang lahir sampai di usia tertentu langsung bisa jalan? Don't be too hard on yourself ya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Saya tanya untuk seorang bayi ini sampai akhirnya bisa berjalan berapa kali dia jatuh? Tidak terhitung saudara. Maafkan saya Pak, tapi hari ini saya harus ngomong, kegagalan itu journey menuju keberhasilan. Kalau bayi itu jatuh, terus dia bilang, Mama gak mau jalan. Seumur hidup saudara gendong.
Jatuh 2 kali, jatuh 3 kali bilang, tuh kan jatuh lagi. Berapa banyak di antara saudara tertawa, tapi itu yang saudara katakan kepada Tuhanmu. Tuh kan, jatuh lagi, gagal lagi. Tapi kalau hari ini saudara bisa menangkap kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Engkau tidak akan takut untuk gagal. Jatuh terus kenapa? Bangun. Yang mengerti katakan amin. Kita sering mendapat didikan ya saudaraku, kan zaman dulu yang namanya kalau jatuh kakinya terantuk kan, kalau zaman dulu ya saudara, oh nakal, gitu kan saudaraku. Tapi zaman sekarang kita dididik apa? Oh enggak apa-apa, kuat, bangkit lagi, jalan lagi. Senggol kiri kananmu, sama seperti kau katakan itu ke anakmu, katakan itu pada dirimu sendiri. Enggak apa-apa, bangun lagi. Jalan lagi. Jangan takut untuk gagal. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras lagi. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir. Ini sesuatu yang memang kadang susah ya saudara. Mendengar perkataan orang lain yang tidak menangkap visi yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang dalam kehidupannya Tuhan itu akan kasih visi yang berbeda-beda. Pertimbangan dari orang lain itu penting. Tapi yang pertama saudara harus tahu rema Tuhan buat saudara terlebih dulu. Saya tuh menyadari saudara dalam kehidupan gereja ini ya, kalau bukan kita tidak mau mendengarkan orang lain, enggak. Tapi saya tuh pernah menyesal saudaraku. Karena saya mendengarkan perkataan orang. Apa yang sudah Tuhan berikan atas gereja kita itu kayak hilang. Dan saya menyadari. Kadangkala engkau berjalan bersama Tuhan. Belajar dengerin suaranya Tuhan. Itu yes. Satu kali saudaraku kemarin pada saat kami pergi ke Amerika, anak saya ikut saya pernah ceritakan ini. Sekolah minggu saudaraku yang ada di gereja itu. Kami mengisi di sana, kami khotbah di sana, anak-anak ikut sekolah minggu, Jen khususnya saudara. Dan di sana, Jen mendapat satu pelajaran yang luar biasa sekali. Dia cerita, Mami, I love the Kids Impact, kata dia. Kenapa? Saya tanya. Today I learn about faith. Oh ya, saya bilang. Jen belajar tentang iman. Seperti apa iman? Kakak gurunya ngajak mainan saudaraku. Jadi anak-anak yang lain itu disuruh rame. Rame sekali. Mereka tuh dilombakan berpasangan gitu. Satu anak dengan satu anak, satu anak dengan satu anak. Yang lain anak-anaknya suruh teriak-teriak, suruh rame, suruh ribut gitu saudara. Dan masing-masing harus mengenali suara dari pasangannya. Matanya anak ini ditutup. Mereka dibukakan untuk melihat itu loh. Tujuannya sampai situ ya, garis finishnya ya. Matanya habis itu ditutup, mereka diputar saudara. Mereka hanya boleh mendengar suara dari pasangan mereka di game itu untuk sampai ke tempat tujuan. Dan Jen cerita sama saya, Mami, apparently it's not that easy. So many distraction, kata dia. Sangat banyak penghalang. Aku tuh gak tahu mau dengar suara yang mana. Karena temanku yang lain ya juga suaranya ngomong sini. Left, right. Aku tuh harus bener-bener, telingaku tuh harus bener-bener dengerin suara teman pasanganku ini. Terus saya tanya, Jen, kamu berhasil gak nyampe? Yes, I did it, Mami. How do you do it? I close my ears from others' voice, kata dia. Saya tutup telinga saya dari semua suara yang lain, dia bilang. Dia benar-benar berjuang konsentrasi dengar suara temannya ini, saudaraku. Dan dia ikuti. Dalam kehidupan, kau harus lakukan itu dengan Tuhanmu. Terus saya tanya, Jen, berarti apa yang kau pelajari dari iman? Although you do not see,
You need to trust God. Dia belajar, saudaraku. Berapa banyak seringkali kita tidak mencapai tujuan karena telinga kita ini, saudaraku, penuh dengan distraction. Saudara tidak bisa membedakan mana suara yang harus saudara dengar dan suara yang tidak boleh saudara dengar. Sekalipun terdengar seolah-olah itu baik. Kalau suara iblis ya jelas-jelas saudara gampang bedainnya. Tapi ada suara-suara itu yang terdengarnya baik. Udah, jangan, gak usah. Kamu ngapain? Nanti gak, ini loh capek. Udah, gak usah aneh-aneh. Tapi mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan maunya maju terus. Aduh tapi berat Tuhan. Gak apa-apa. Aku bersama dengan Engkau. Aku udah gak kuat lagi Tuhan. Akan ada suara yang ngomong, udah gak kuat kok dipaksa. Istirahat. Cukup. Gak usah dipaksain. Tapi ada suara berkata, maju terus. Sedikit lagi. Aku akan ada bersama dengan Engkau. Aku tidak akan melepaskan Engkau. Kadang suaranya itu begitu kecil, saudara. Engkau harus konsentrasi, kau harus tutup telingamu dari suara-suara yang lain. Engkau harus benar-benar mendengarkan suara itu dengan sungguh-sungguh. Karena kadang-kala suara itu tertumpuk dengan banyak hal, saudaraku. Tapi ketika kau belajar, rely on His voice. Sama seperti anak saya, sampai titik tertentu dia bersorak-sorai dan dia berkata, I did it, Mami. I entered the finish line. Ada orang-orang di sini, engkau menyelesaikan pertandinganmu. Finish well, finish strong.